Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua. Hari ini kita akan membahas transformasi geometri untuk persiapan penilaian harian. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada sebuah transformasi matriks memetakan P ke P aksen, kemudian Q ke Q aksen. Bila C aksennya ditentukan oleh transformasi matriks tersebut, maka nilai C itu berapa? Oke, kalau ada sebuah titik ditransformasi oleh sebuah matriks, maka rumus umumnya adalah bayangan sama dengan transformasi matriks kali sebuah titik. Nah, berarti bayangan itu posisinya ada di sebelah kiri. Jadi kita asumsikan P aksen dan Q aksen berupa pasangan sebuah titik, ditulisnya ke bawah ya. P adalah 298 P aksen, kemudian Q aksen 165. Lalu matriksnya adalah T, titiknya adalah PQ. Oke. Nah, sekarang P itu 23, Q itu min 34. Nah, berarti kita harus mencari matriks T. Matriks T itu didapat apabila, perhatikan transformasinya. 2 min 3, 3, 4 ada di sebelah kanan. Berarti ini harus dipindahkan ke sebelah kiri dengan cara diinverskan. Berarti 29, 16, 85 dikalikan dengan inversnya sebelah kanan ya. Berarti 2 min 3-nya sebelah kanan. 2 min 3, 3, 4-nya sebelah kanan. Ya, karena posisinya sebelah kanan. Berarti kita harus menginverskan ini. Dan yang ditanyakan adalah bahwa ada sebuah titik C. Dalam hal ini adalah 8 min 6. Oleh transformasi T. Titiknya berapa kan itu? Berarti kalau gitu ini yang ditransformasi, yang diinverskan. Jadi XY itu adalah T inverse kalikan 8 min 6. Nah, berarti kita harus mencari T inverse ini. Oh, kalau gitu mencari T inverse ini adalah T inverse. Berarti tinggal dibalik ya, ingat ya. Kalau ada matriks AB diinverskan, itu hasilnya adalah B inverse kali A inverse. Jadi dibalik. Berarti T inverse itu adalah inverse diinverskan. Berarti 2 min 3 tetap. 2 min 3, 3, 4. Nah, berarti inverse-nya yang 29, 16, 85 inverse. Karena di sini pertanyaannya berapa titik C. Nah, jadi kita mencari T inverse ini. Nah, ternyata T inverse itu adalah inverse-nya 29, 16, 85. Berarti yang 2 min 3, 3, 4 tetap. Apa itu inverse matriks? Seperdeterminan kan ya. Ingat, kalikan. Jadi 29 kali 5 dikurangi 16 kali 8. Lalu adjoinnya adalah 5 dengan 29 ditukar. Lalu yang diagonal sampingnya dikalikan min 1. Nah, ini adalah matriks inverse-nya. 29 kali 5 itu berapa? 29 kali 5 17. 5 min 16 min 8 29. Oke. Baru kita substitusikan ke sini. Seper 17-nya saya taruh di depan. 2 min 3 34 ya, kok jadi min? 34 kalikan dengan 5 min 16 min 8
29 kali 8 min 6. Oke. Kita hitung. Kalikan dulu matriks yang mana dulu nih? Yang depan, yang tengah ya. Yang kedua dengan 3. 1/17, 2 min 3 kalikan. Masih ingat perkalian matriks? Baris pertama, kolom pertama. Kalikan. Berarti 10 ditambah 24. Gitu ya. Yang ini minus 32 dikurang berapa tuh? 29 kali 3. 29 kali 3 87 ya. Kemudian 15 dikurangi 32. Kemudian minus 48 dikali 4 kali 29. 116 ya. Kalikan 8 min 6. Oke. 1/17 ini adalah 34. Ini berarti min 119 ya. Kemudian ini adalah min 17. Ini adalah berapa tuh? 78 ya? 78 apa 68 nih? 68 ya. Kalikan 8 min 6. Oke. 1/17-nya masuk dulu. 1/17-nya masuk dulu jadi 2. Berarti min 7 kan ya. Min 1 4. Oke, kali 8 min 6. Nah, kalikan. Berarti 16 ditambah 42. Kemudian minus 8 dikurangi 24. Jadi titik C-nya adalah 58 min 32. Jadi titik C-nya adalah 58 min 32. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Suatu transformasi pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 6. Maka sama saja dengan transformasi apa? Oke. Jadi ini misalkan saya nyatakan dalam sebuah titik ya. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6. 4 dulu. Masih ingat refleksi terhadap sebuah garis X sama dengan K misalkan. Rumus umumnya itu kan 2K min X ya. Koma Y. Itu rumus umumnya. Tulisan saya nyambung nggak? Kebaca nggak? Ini internetnya kayaknya koneksinya jelek. Saya nulis kebaca nggak? Nyambung nggak? Delay nggak? Halo? Nulisnya sih enggak Pak, tapi tadi pas lagi jelasin agak nggak kedengeran. Oke. Berarti kalau X sama dengan 4, maka rumusnya berarti 2 kali 4, 8 kan? Dikurangi X, Y. Lalu dilanjutkan dengan X sama dengan 6. Nah, X sama dengan 6 itu berarti kan 12 dikurang 8 min X, Y. Maka sama saja dengan 4 plus kan ya, Y. Nah, sekarang 4X plus Y itu sama saja dengan apa nih? Ini transformasi akhir.
Jadi kalau ada XY ditranslasi dengan 40, hasilnya kan sama. X plus 4, Y kan? Jadi transformasinya dalam hal ini adalah translasi. Kalau ditambahkan translasi. Translasi dari 4, 0. Ya, jadi 4 plus X, Y sama saja dengan translasi 4, 0. Bisa dimengerti? Garis 3X plus 2Y sama dengan 8 adalah peta dari garis K oleh rotasi 12 180 derajat. Persamaan garis K, Pak. Berarti ini adalah bayangan kan ya. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 8 itu adalah bayangan berarti kan ya. Jadi K aksen sudah ditentukan. 3X aksen plus 2Y aksen sama dengan 8. Oke, ini bayangannya sudah ada. Nah sekarang kalau ada sebuah kurva atau apapun bentuknya, entah itu garis, entah itu parabola, lingkaran, sebagainya, maka kita ambil sebuah titik aja. Sebuah titik, berarti karena di sini berpusat, maka pusatnya 1, 2 dalam hal ini ditambah dengan rotasinya. Rotasinya dalam hal ini adalah 180. Ingat, rumus umumnya adalah cos min sin gitu kan ya. Sin cos. Kemudian titiknya adalah X, Y dengan pusat 1, 2. Gitu ya. Oke, kita nyatakan berarti 1, 2 cos 180 itu min 1. Sin 180 itu 0. Ya, jadi matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1. X min 1, Y min 2. Kalikan dengan matriks berarti 1, 2 ditambah min X plus 1. Kemudian min Y plus 2. Maka hasilnya adalah min X tambah 2, min Y tambah 4. Nah, ini adalah X aksen, Y aksen. Dengan demikian, substitusikan aja. Karena 3X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 8, maka aksennya ganti dengan min X plus 2. Y aksennya juga ganti dengan min Y plus 4 sama dengan 8. Berarti min 3X plus 6, min 2Y plus 8 sama dengan 8. Kurangi 8 semua, berarti min 3X, min 2Y plus 6 sama dengan 0. Lihat opsinya. Opsinya berarti positif semua, pindah kanan. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah inilah yang dimaksud dengan garis K. Jadi garis K-nya adalah 3X plus 2Y sama dengan 6. 3X plus 2Y sama dengan 6. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Titik A 6,3 dirotasi terhadap 4,-3 sebesar 90 derajat. Koordinat petanya. Berarti ini pusat ya. Ini pusatnya. Rotasinya 90. Jadi X aksen, Y aksennya. Berarti pusatnya 4-3 ditambah rotasinya 90, berarti cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dengan titik A-nya dalam hal ini adalah 63. Lalu pusatnya 4-3. Ini pusat ya. Ini pusat. Oke, berarti 4-3 ditambah cos 90 itu 0. Sin 90 itu 1. Jadi 0 min 1, 1, 0.
6 dikurangi 42, 3 tambah 3, 6. Kemudian kalikan, 4 min 3 tetap. 0 tambah min 6, berarti min 6. 2 tambah 0, berarti 2. Oke, jumlahkan, berarti min 2, min 1. Nah, inilah bayangannya. Jadi ini adalah A aksen. Jadi A aksennya adalah min 2, min 1. Bisa diikuti? Lanjutkan. Parabola dengan persamaan Y min 2 sama dengan 8 kali X plus 4 kuadrat dirotasi pada titik puncaknya sebesar min 90 derajat. Oke. Puncaknya, ingat ya, kalau ada parabola Y min XP, Y min YP ini A kali X min XP kuadrat. Ini parabola, puncaknya adalah XP, YP kan ya. Jadi ini puncaknya. Berarti puncak parabolanya adalah min 4,2. Puncaknya. Itu jadi pusat. Jadi pusat rotasi. Oke, kita ambil titiknya. Jadi bayangannya adalah pusatnya berarti min 42 ditambah rotasinya cos min 90 min sin 90 sin min 90 cos min 90 gitu ya. Lalu X Y puncaknya min 4 jadi plus 4 min 2 min 4,2. Oke, kita lanjutkan. Min 42 ditambah cos 90 min 90 sama 0. Cuman min sin min 90 min 1 jadi 1 min 1 0. Kalikan X plus 4 Y min 2. Berarti min 42 ditambah 0 tambah 1 kali min Y min 2. Min X min 4. Oke, dijumlahkan. Berarti Y min 6. Yang kedua min X min 2. Nah, ini adalah X aksen, Y aksennya. Berarti kita harus menyatakan Y min 6 adalah X aksen. Itu artinya Y adalah X aksen plus 6. Dan yang kedua, Y aksen adalah min X min 2. Pindah posisi, berarti X adalah min Y aksen min 2. Nah, inilah yang harus disubstitusikan. Jadi ini yang harus disubstitusikan ke persamaan semula, ke persamaan awal. Ini yang harus digantikan. Jadi dengan demikian, maka rumusnya Y min 2 sama dengan 8 kali X plus 4 kuadrat menjadi Y-nya diganti dengan X aksen plus 6 dikurangi 2 sama dengan 8 kali X-nya diganti. Min Y aksen min 2 tambah 4 kuadrat. X aksen plus 4 sama dengan 8 kali min Y plus 2 kuadrat. Aksen ya. Nah, inilah bayangannya. Baru setelah itu aksennya dibuang aja. Berarti X plus 4 sama dengan 8 kali 2 min Y ya. 2 min Y kuadrat. Nah, inilah bayangannya. Berarti ini hasil petanya. Ini petanya. Bisa dimengerti? Jadi jawabannya yang A. Jadi diilustrasikan. Misalkan demikian. Terbuka ke atas. Diputar 90 derajat. Searah jarum jam atau min 90 derajat.
dengan pusat rotasinya P, puncaknya. Jadi terbuka ke atas, jadi terbuka ke kanan. Gitu ya, terbuka ke atas dari kanan. A misalkan jadi di sini A aksen, B jadi di sini B aksen. Itu kalau diambil sebuah titik di parabolanya. Oke, berikutnya garis Y sama dengan 6-2X adalah peta dari M dengan rotasi pusatnya 1, min 2, sudutnya 180 derajat, persamaan garis M. Sama seperti yang tadi. Jadi ini M aksennya sudah ada. Jadi M aksennya adalah Y aksen sama dengan 6 - 2X aksen. Gitu aja ya. Kita ambil sebuah titik, misalkan X aksen dan Y aksen, bayangannya pusat rotasinya 1 - 2, sudut rotasinya 180 ya. 180 itu min 1, 0, 0 - 1 ya. Ingat ya. Min 1, 0, 0 - 1. Titiknya XY, pusatnya 1, min 2. Jadi X min 1, Y min 2. Kita kalikan. Ini pusatnya. Min 1 berarti min X plus 1. Min 1 berarti min Y min 2. Maka hasilnya adalah min X plus 2. Ini juga min Y min 4. Nah ini adalah X aksen Y aksennya. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa min X ditambah 2 adalah X aksen. Berarti min X adalah X aksen minus 2. Maka X adalah min X aksen plus 2. Gitu ya. Kemudian yang kedua, min Y min 4 adalah Y aksen. Berarti min Y adalah 4 plus Y aksen. Berarti Y adalah min 4 min Y aksen. Sorry. Yang Y aksennya diketahui ya. Kalau Y aksennya diketahui langsung. Karena yang diketahui aksennya. Berarti langsung aja. Persamaannya kan Y aksen sudah ada. Berarti substitusikan langsung aja. Karena ditanya fungsi awal. Berarti Y aksennya min Y min 4. X aksennya adalah min X plus 2. Berarti min Y min 4 sama dengan 6 plus 2X min 4. Pindah kanan semua. Berarti 0 sama dengan 2X plus Y. Ini coret ya. Sama-sama min 4. Berarti plus 6. Maunya pilihan apa? Oh, maunya pilihan adalah Y. Berarti Y sama dengan min 2X min 6. Nah ini garis M-nya. Jadi garis M-nya adalah min 2X min 6. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Bila titik A dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan min 3, didapat bayangan min 8, 4. Maka koordinat A apa? Oke. Jadi ini refleksi 2 kali ya. Pakai skema aja ya. Jadi X, Y direfleksi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X kan atas bawah. Kalau atas bawah berarti yang berubah kan ordinatnya. Jadi X, min Y. Lalu direfleksi dengan garis X sama dengan min 3 kalikan 2. Jadi min 6 dikurangi X adalah min Y. Nah ini adalah min 8, 4. Ini ada double aksen. Ya. Jadi dengan demikian min 6 min X adalah min 8. Berarti min X adalah min 2. X adalah 2. Lalu yang kedua min Y adalah 4. Berarti Y adalah min 4. Maka A nya berarti 2, min 4. Gitu kan?
A-nya adalah 2,-4. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Titik P 9,-5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian hasilnya diputar dengan pusat 0,090 derajat searah putaran jarum jam. Berarti negatif ya. Dapat P double aksen. Oke, ini pakai skema aja lah. Pakai skema boleh, pakai matrik boleh. Kalau pakai matrik gini. Jadi yang pertama yang didekatkan dengan titik awal 9,-5 itu adalah Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu 0, min 1, min 1, 0. Lalu rotasi 90 derajat searah jarum jam berarti negatif. 0, 1, min 1, 0. Gitu ya. Kita kalikan dulu. 0 kali min 1, 0 tambah min 1 berarti min 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Baru kalikan titiknya 9 min 5. Kalikan berarti min 9 tambah 0 berarti min 9. 0 tambah min 5 berarti min 5. Nah inilah P aksen. Gitu ya. Jadi inilah P aksennya. Jadi P aksennya min 9, min 5. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya, karena suatu pencerminan terhadap garis apa nih? L kali ya. Titik K 11,-2 dipetakan ke titik K aksen 3,6. Maka persamaan garis L adalah ini, logikanya gini. Kalau ini ada garis L misalkan. Ini titik K. Dicerminkan itu kan berarti ini jadi K aksen ya. Dicerminkan itu kan berarti tegak lurus, lalu panjangnya sama. Ini jadi 11,-2. Ini 3,-6. Nah, berarti ini titik tengah. Titik tengah itu ada pada garis. A adalah titik tengah. Berarti 11 tambah 3 per 2. Min 2 tambah 6 per 2. Berarti 14, bagi 2, 7. 4 dibagi 2, 2. Nah itu titik A. L itu tegak lurus dengan K aksen. Jadi ML gradiennya itu sama saja dengan gradien KK aksen. Dikalikan harus min 1. Karena saling tegak lurus. Jadi dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya dikalikan min 1. Jadi ML dikalikan MKK aksen min 1. Berapa MKK aksennya? MKK aksen adalah delta Y, ingat ya. Jadi delta Y gradien itu per delta X. Boleh pakai 6 min 2 per 3 dikurangi 11. Berarti 8 dibagi min 8. Berarti min 1. Jadi gradien ML-nya adalah 1 berarti. ML-nya adalah 1. Nah sekarang sebuah garis melalui sebuah titik. Persamaan garis tersebut. Rumusnya kan ada rumus umum di SMP. Y min Y1 M kali X min X1. Berarti dalam hal ini Y1-nya 2, M-nya adalah 1, X1-nya adalah 7. Jadi Y min 2 sama dengan X min 7. Berarti Y sama dengan X min 5. Nah itu persamaan garisnya. Jadi Y sama dengan X min 5. Bisa dimengerti? Jadi konsep cermin itu tegak lurus. Titik K dicerminkan terhadap garis L maka A aksen. Nah, KK aksen itu tegak lurus. Dan berpotongan di titik A itu tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari KK aksen. Gitu ya. Sebuah titik didapat di garis L-nya. Lalu garis L itu tegak lurus KK aksen.
Berarti gradiennya dikalikan harus min 1. Bisa dipahami? Berikutnya, kurva Y sama dengan X kuadrat min X plus 3 ditransformasikan. Matriks 1, 0, 2, 1 persamaan petanya. Oke, kalau ada matriks, pakai inverse ya. Jadi misalkan ini titik awal, titik bayangan, ditransformasi oleh matriks 1, 0, 2, 1. Maka titiknya apa? Nah, karena di sini adalah ditanya bayangannya, berarti kita harus menyatakan X, Y terhadap aksen. Berarti ini diinverskan. Jadi 1, 0, 2, 1-nya diinverskan. Karena kita ingin menyatakan X dalam aksen. Kecuali yang ini aksennya. Oke. Berarti inverse-nya 1 dikurangi 0. Berarti 1 ya. Tukar 1 dengan 1. Kalikan negatif. 0 tetap 0. X aksen, Y aksen. Kalikan. Berarti X aksen tambah 0 ya. Berarti X aksen. Kemudian min 2 X aksen ditambah Y aksen. Nah, ini adalah XY-nya. Substitusikan parabola Y sama dengan X kuadrat min X plus 3. Y-nya diganti dengan min 2X aksen plus Y aksen. X-nya diganti dengan X aksen. Gitu ya. Berarti Y aksen adalah X aksen kuadrat min 2 tambah pindah kanan jadi 1 ya. Jadi X aksen plus 3. Nah, ini bayangannya. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus X plus 3. Nah, ini berarti petanya. Ini yang dimaksud dengan petanya. Atau bayangannya lah. Gitu ya. Di X kuadrat plus X plus 3. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 40X plus 20Y tambah 248 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis 2X min Y sama dengan 0. Titik pusat petanya. Oke. Jadi titik pusat petanya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2X ya. Ini dibagi 2 dulu. Bagi 2 berarti X kuadrat Y kuadrat min 20X plus 10Y tambah 124. Oke. Kalau pusat lingkaran, kan ditanya pusat petanya ya. Pusat lingkaran itu tinggal dikalikan min setengah aja. Min setengah kali min 20, min setengah kali 10. Berarti P-nya adalah 10, min 5. Gitu ya. Lalu direfleksi terhadap garis Y sama dengan 2X. Nah, ada rumus umum sebenarnya kalau pakai gradien. Jadi X aksen Y aksennya itu adalah 1 per M kuadrat plus 1. 1 min M kuadrat. 2M. 2M. M kuadrat min 1. Kalikan dengan XY. Nah, jadi gradiennya di sini 2. Jadi 1 per 4 tambah 1, 5. 1 dikurangi 4 berarti min 3 kan ya. Ini 2 kali 2 berarti 4. Lalu 4 dikurangi 1. Titik pusatnya adalah 10 min 5. Berarti 1/5 min 3, 4. 4, 3. Dikalikan 10 min 5. Gitu ya. 1/5 min 30 min 20 berarti min 50. 40 min 15 berarti 35 ya. 40 min 15 berarti 35. Jadi jawabannya adalah min 10, 7. Nah, ini pusat bayangannya. Jadi pusat bayangannya adalah min 10. Ada yang salah nggak saya? Oh, salah. 40 dikurangi 15 itu berapa? 25 dong ya. 40 dikurangi 15 berarti 25. 25 dikali 1/5 5 ya. Jadi P aksennya adalah 10 min 10,5. Min 10,5. Bisa dipahami?
Kita lanjutkan. Diketahui segi 4 ABCD dengan ABCD-nya ditentukan titik-titiknya. Segi 4 tersebut ditransformasi terhadap min 321A menjadi segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Bilangan bulat A yang memenuhi luas ABCD sama dengan 4 kali luas ABC-nya. Oke. Jadi kalau di sini keterangannya bahwa luas segitiga bayangan, luas segitiga, luas segi 4 bayangan itu dengan matriksnya itu kalian gunakan determinan. Jadi tidak perlu mencari masing-masing titiknya. Nah, karena di sini luasnya 4 kalinya bahwa luas ABCD 4 kalinya dari luas awalnya, berarti kesimpulannya yang 4 itu yang mana? Yang 4 itu adalah ini. Jadi luas. Berarti kan ini 4 kali ya. 4 kali luas ABCD-nya. Nah, berarti yang dimaksud dengan 4 itu apa? 4 itu determinannya. Berarti kesimpulannya bahwa determinan min 321A itu haruslah 4. Nah, determinan kan tinggal diagonal kali unsur elemen diagonal utama dikurangi diagonal samping. Jadi min 3A dikurangi 2 adalah 4. Berarti min 3A adalah 6, maka A adalah min 2. Jadi A-nya adalah min 2. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Bila garis 2X plus 3Y tambah 12 ditransformasi 3, 4, 1, 2, maka petanya sama kayak tadi. Jadi diinverskan ya. Jadi XY kalikan inverse-nya. Ya, inverse dari ini. Berarti seperdeterminan 6 dikurangi 4. 2 ditukar dengan 3. Min 4, min 1. Kalikan X aksen, Y aksen. Berarti 1/2. Kalikan 2, min 4, min 1, 3. X aksen, Y aksen. Gitu ya. Oke. Lanjut. Berarti kalau 2-nya saya masukkan ke sini aja. 2X, 2Y. Nah, berarti yang sebelah sininya adalah 2X aksen min 4Y aksen. Terus min X aksen plus 3Y aksen. Gitu ya. Nah, dengan demikian maka 2X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. 2X-nya kan sudah jelas. 2X itu adalah 2X aksen min 4Y aksen. Sedangkan 3-nya, nah berarti bagi 2 nih. Y itu berarti min X aksen plus 3Y aksen per 2. Kalau Y. Berarti 3/2 kali min X aksen plus 3Y aksen. Tambah 12 sama dengan 0. Kalikan 2 dulu semua biar hilang pecahannya. Jadi 4X aksen min 8Y aksen tambah min ya. Min 3X aksen tambah 9Y aksen tambah 24 sama dengan 0. Gabungkan 4X aksen min 3X aksen berarti X aksen. Min 8 tambah 9 berarti Y aksen. Plus 24. Udah, ini bayangannya. Berarti X plus Y plus 24. Sama dengan 0. Nah, ini berarti petanya. Ini peta. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Transformasi yang bersesuaian dengan matriks 5 min 4 3 2 memetakan. Oke, kalau ini langsung aja pakai rumus umumnya ya. Jadi X aksen, Y aksen, matriksnya 5 min 4 3 2. Titiknya adalah 2 min 2. 10 ditambah
8 kan? 6 dikurangi 4. Jadi jawabannya adalah 18,2. Nah inilah P aksennya. Jadi P aksennya adalah 18,2. Bisa dimengerti? Grafik parabola memotong sumbu X di 1,0 dan di min 5,0 dan mempunyai nilai minimum min 9. Bila parabola tersebut dirotasi terhadap pusat 0, min 270, petanya adalah oke. Berarti cari dulu parabolanya boleh. Jadi parabola berarti Y kalau memotong ya, memotong sumbu Y itu rumusnya gini. X min X1 kali X min X2 ya. Kalau memotong sumbu X. Berarti A kali X min 1 Y berapa tuh? Min 5 ya. Berarti X plus 5. Jadi parabolanya adalah X kuadrat plus 4X min 5. Oke, berarti rumus paranya adalah AX kuadrat plus AX min 5A. Puncak minimum itu berarti Y. Rumus umumnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Itu puncak. Atau karena di sini sudah ada titiknya. Jadi ini misalkan min 5, ini adalah 1, maka sumbu simetrinya adalah puncaknya. Dari mana sumbu simetri? Tengah-tengahnya aja. Berarti min 2. Ya, sumbu simetrinya adalah min 2. Nah, berarti kalau gitu kemudian dirotasi. Rotasi 90. Cos min sin, sin cos. Cos 90 itu 0. Min sin 210 berarti min 1 ya. Karena ini sama saja dengan 90. Min 210 itu sama dengan 90. 1, 0. 0 min 1, 1, 0, XY. Berarti matriks bayangannya adalah min YX. Oke, ini adalah X aksen, Y aksennya. Berarti kesimpulannya Y adalah min X aksen, X adalah Y aksen. Dengan demikian, maka kita dapatkan berarti min X aksen sama dengan Y aksen kuadrat ditambah 4Y aksen kurangi 5. Berarti bayangannya adalah X adalah min Y kuadrat min 4Y plus 5. Nah ini bayangannya. Jadi parabolanya menjadi X sama dengan min Y kuadrat min 4Y plus 5. Jadi yang D. Bisa dimengerti? Kurva Y sama dengan 4X kuadrat min 2X plus 7 didilatasi dengan pusat 0,0, skalarnya min 2. Kalau dilatasi berarti rumus umumnya K0, 0K gitu kan ya. Itu dilatasi. Nah, kalau dilatasinya faktor sekarangnya min 2 berarti min 2 0, 0 min 2 kalikan XY. Berarti ini min 2X min 2Y. Ini adalah X aksen, Y aksen. Yang ditanya adalah bayangannya. Berarti X adalah min setengah X aksen. Begitupun yang ini. Y adalah min setengah Y aksen. Tinggal disubstitusikan aja. Jadi Y sama dengan 4X kuadrat min 2X plus 7 menjadi min setengah Y aksen sama dengan 4 kali min setengah X aksen kuadrat dikurangi 2 kali min setengah X aksen ditambah 7. Aksennya buang aja. Jadi min setengah Y. Ini 1/4 berarti X kuadrat. Ini plus 1 berarti plus E kan itu. Plus 7. Kalikan 2 semua. Kalikan min 2 maksudnya. Min 2X kuadrat. Min 2X min 14. Y sama dengan min 2X kuadrat min 2X min 14. Yang D. Bisa dimengerti?
Diketahui segitiga ABC 3,2, A-nya, B-nya 8,4, C-nya 6,8. Segitiga tersebut didilatasikan dengan pusat min 6,7 dengan faktor skala setengah menjadi A aksen, B aksen. Oke, maka luas segitiganya bagaimana? Oke. Jadi kita ambil nilai umumnya dulu. Pusatnya min 6, 7. Faktor skalanya setengah. Setengah 0, 0 setengah. Titiknya misalkan 3 dulu ya. Ini A, 3, 2. Jangan lupa dikurangi pusat. Kemudian B juga sama. 8, 4 dikurangi pusat. C juga sama. 68 dikurangi pusat. Oke, jadi min 6, 7 tambah setengah 0, 0 setengah. Berarti 9 min 5, yang ini 14 min 3, yang ini 12 1. Min 6, 7 ditambahkan dengan kalikan. Jadi 9 per 2 min 5 per 2. Kemudian 7 sama min 3. 7 min 3 per 2. Kemudian 6 setengah. Ditambahkan dengan min 6. Berarti min 6 itu min 12 ya. Min 12 per 2 lah. Kita buat per 2 aja. Biar gampang hitungnya. Min 12 per 2. 14 per 2 kan. Tambahkan dengan 9 jadi min 3 per 2. Yang ini berarti 9 per 2. Ini 7 itu 14 ya. Berarti 2 per 2 ya. Berarti 1. Ini 11 per 2. 0. Kemudian ini 15 per 2. Oke. Ini adalah aksennya. Nah, luas segitiga itu berarti rumusnya pakai rumus ini aja ya. Pakai matrik lah. Jadi setengah kita ambil A di depan, berarti diakhiri dengan A. A itu adalah min 3 per 2, 9 per 2. B itu 1, 11 per 2. C itu 0, 15 per 2. A-nya min 3 per 2, 9 per 2. Ini rumus luas. Dikali silang aja. Seperti hanya determinan. Dikalikan. Lalu ini positif. Kalau yang ke kanan positif. Kalau yang ke kiri negatif. Ini juga kalikan. Nilainya negatif. Oke. Nah sekarang berarti setengah kali. Ini adalah min 33 per 4. Ditambahkan ya. Ditambah 15 per 2. Ditambah 0 kan. Dikurang 9 per 2. Dikurang 0. Dikurang berarti plus ya. 45 per 4. Setengah. 45 dikurangi 33 itu 12 ya. 12 per 2. 15 per 2 dikurangi 9 per 2 itu 6 per 2. Berarti setengah kali 18 per 2 itu 9. Harusnya 12 per 4. 12 per 4 berarti 3 tambah 3 ya. 6 ya. Berarti luasnya 3.
Jadi luasnya adalah 3. Ya, 3 satuan luas. Bisa dimengerti? Berikutnya. Bayangan dari P27 Q14 R-3-4 bila dilatasi dengan pusat min 25 faktor skalar 3. Ini aksen Y aksen, pusatnya min 25. Faktor skalarnya 3. 3003. Titik P 27 dikurangi pusat. Berarti min 2 5. Titik Q 14 dikurangi pusat plus 2 min 5. Titik R min 3 min 4 kurangi pusat 2 min 5. Berarti min 25 ditambah 3003 kali 4 min 2 42 3 min 1 min 1 min 9. Oke, kita kalikan min 25. Ini maksudnya min 25 semua ya. Karena 3 titik. 12 tambah 0 12, 0 tambah 6 6, 9 tambah 0 9, 0 tambah min 3 min 3, min 3 tambah 0 ini min 3, 0 tambah 27, min 27. Gitu ya. Tambahkan berarti 10, 11 ya. Kemudian 7, 2. Kemudian min 5, min 22 ya. Oke, ini P aksen, ini Q aksen, ini R aksen. 10, 11, 7, 2, min 5, min 22. Bisa dimengerti? Jadi ini min 25. Ini 3003. Ini pakai X-nya. Jadi dibikin rumusnya dulu. Min 25. 3X plus 6. Ini 3Y min 15. Jadi rumusnya adalah 3X plus 4. Yang ini 3Y min 10. Nah ini rumusnya. Ini X aksen, ini Y aksen. Jadi kalau misalkan titik P 6 tambah 4 10 kan ya. Terus 21 kurangi 10 11 kan itu. Bisa ngerti ya? Ini rumusnya. Tinggal dimasuk-masukkan. Bisa dimengerti? Jadi A aksen 0 min 2 dirotasi 45 itu matriknya setengah akar 2 min setengah akar 2 setengah akar 2 setengah akar 2 ya. Cos min sin cos. XY kalikan aja. 0 sama dengan setengah akar 2X min setengah akar 2Y. Berarti artinya X sama dengan Y. Yang keduanya min 2 adalah setengah akar X tambah setengah akar X. Berarti akar 2X. X-nya min akar 2. X-nya min akar 2 berarti Y-nya min akar 2. Jadi titik A-nya itu adalah min akar 2 min akar 2. Lalu dirotasi lagi dengan 0 min 135. 135 itu di kuadran keempat berarti. Cosnya negatif, sinnya juga negatif. Ya, dikalikan berarti 1 dikurangi 1, yang ini adalah 1 ditambah 1. Jadi 0,2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Koordinat peta min 85 oleh rotasi dengan pusat 0,0 180. Nah, kalau 180 cos 180 min 1 0 0 min 1. Titiknya min 85. Tinggal dikalikan jadi 8 min 5. Nah ini adalah P aksen. Jadi 8, min 5. Udah ya yang ini. Kita lanjutkan. Bayangan titik A 7, min 3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Nah kalau ini pakai skema aja. Jadi 7, min 2 direfleksi oleh garis Y min 2. 7-nya tetap, X-nya tetap. Yang ininya jadi min 4.
dikurangi 2 kan berarti. Jadi kurangi min 2. Berarti 7, min 2. Gitu ya. 7, Y-nya 3 berarti 1 ya berarti dong ya. Ya. Ya, jadi 7, min 1. Kita lanjutkan. Matrik min 1, 0, 0, min 1 tadi sama dengan min X, 0, 1, 1, 0. Kalau terhadap sumbu X, yang diberubah kan Y-nya. 1, 0, 0, min 1. Yang ini, min 1, 0, 0, 1. Yang ini, 0, min 1, min 1, 0. Nah, berarti yang ini. Gitu ya. Jadi Y sama dengan pencerminan terhadap titik 0,0 itu adalah min 1, 1, 0. Sama saja dengan rotasi 180 ini. Dengan pusat 0,0. X. Nah ini 0,0. Jadi X, Y menjadi min X, min Y. Ya. Berarti matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Garis 7X min 4Y tambah 28 sama dengan 0 ditranslasi. 3 min 2 petanya adalah M. Jika M dicerminkan lagi oleh Y min X maka petanya berapa? Oke, langsung aja. Berarti katakanlah titik di garis itu X, Y. Jadi pertama ditranslasi dulu. Kalau translasi itu tambahkan aja. Berarti X plus 3, Y min 2. Lalu direfleksi. Y sama dengan min X itu dibalik. Tapi kalikan negatif. Jadi min Y plus 2 dibalik. Kalikan negatif. Min X min 3. Nah ini adalah X aksen. Ini adalah Y aksen. Berarti min Y plus 2 adalah X. Itu artinya Y adalah min X aksen plus 2. Lalu yang kedua, min X min 3 adalah Y aksen. Berarti X adalah, pindah ya, min Y aksen min 3. Nah ini yang digantikan ke persamaan kurva atau garis dalam hal ini. Berarti kesimpulannya 7X min 4Y plus 28 sama dengan 0 menjadi X-nya diganti dengan min Y aksen min 3. Lalu Y-nya diganti dengan min X aksen plus 2. Berarti min 7Y aksen min 21 plus 4X aksen min 8 plus 28 sama dengan 0. Berarti min 7Y plus 4X min 29. Jadi min 1. Jadi jawabannya adalah 7Y min 4X plus 1 sama dengan 0. Atau lihat opsinya. Yang positif X-nya apa Y-nya? Berarti yang A ya. Jadi jawabannya adalah min 7Y plus 4X min 1 sama dengan 0. Bisa dimengerti? Titik A ditranslasi 2 min 5. Bayangannya adalah min 5, 2. Jika A tersebut dicerminkan terhadap X sama dengan 4, bayangannya ada double aksen. Oke, jadi cari dulu A-nya. Jadi XY ditranslasi 2 min 5. Berarti X tambah 2. Y kurangi 5. Ini harus min 5, 2. Nah, berarti artinya X sama dengan min 7. Lalu Y sama dengan 7 kan ya. Berarti titik A itu adalah min 7,7. Lalu direfleksi oleh garis X sama dengan 4. Berarti bayangannya adalah 2 kali 4 kurangi min 7,7. Atau 2 kali 4 itu 8. Jadi 15,7. Jadi jawabannya adalah 15,7.
Bisa dimengerti? Oke, saya kira itu pembahasan kita hari ini tentang transformasi geometri. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga bisa mengikuti tes harian tentang transformasi geometri dengan nilai maksimum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.